Ini kan aduh jadi berat ke arah sana ya. Tapi bagaimana nih dari sisi SR untuk meminimalisir atau mungkin ada aturan tertentu yang memang untuk mencegah itu pada akhirnya? Termasuk di dalamnya adalah salah satu menjalin hubungan satu kantor, maksudnya bukan sekantor ya, Iya, iya. tapi lu ada perselingkuhan satu sama lain, itu pun juga disebutkan di situ. Pertanyaan pertama yang paling berbahaya adalah tentang perselingkuhan di kantor. Perselingkuhan di kantor. Yes, itu bukan fenomena, tapi kayaknya bisa jadi sering terjadi, namun tidak diketahui, pastinya tidak diketahui. Tapi itu bisa jadi terjadi buat orang-orang yang bekerja di mungkin di level-level tertentu. Nah, perselingkuhan ini kan jadi berat ke arah sana ya. Tapi bagaimana nih dari sisi SR untuk meminimalisir atau mungkin ada aturan tertentu yang memang untuk mencegah itu pada akhirnya. Karena hal-hal tersebut kemungkinan bisa agak terjadi. Oke. Gitu. Gimana pendapatnya, Bro? Oke. Perselingkuhan di kantor itu, yang namanya perselingkuhan dimanapun tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan. Nah, apalagi kalau kita bahas di kantor, itu banyak pengaruhnya. Kemana-mana lah, itu bisa membawa kemana-mana. Tapi, bagaimana sih upaya-upaya menanggulangi itu? Nah, kembali lagi, di setiap perusahaan tuh pasti punya culture, punya budayanya. Ada yang pagi-pagi itu, ya, sebelum kerja, semua tim itu memberikan komitmen, greetings komitmen. 5 menit atau 10 menit, termasuk di situ salah satunya adalah integritas, dibahas soal itu. Contohnya, gue pernah lihat ada satu showroom sebelum buka bengkelnya atau tokonya, dia ada satu greetings itu dan satu statement, dan gue customer yang pertama gue dengar bahwa tidak ada urusan pribadi yang dibawa ke kantor ini termasuk sampai perselingkuhan. Dan itu menjadi kesalahan berat karena udah melanggar komitmen. Nah, budaya-budaya itu penting. Itu yang pertama. Kita ucapkan pada saat pagi hari bareng-bareng bersama. Kalau itu bisa dilakukan dalam skala showroom ya. Tapi kalau di perusahaan gede ya mungkin per departemennya itu bisa dilakukan hal yang seperti itu. Pertanyaan keduanya begini. Anggaplah sudah terjadi. Tapi secara performa dia bekerja, is oke aja. Masing-masing kayak seolah-olah saling menjaga, tapi kan di luar itu dia ada hubungan. Nah, apakah itu bisa termasuk ranah pribadi masing-masing? Atau malah akan menjadi berbahaya buat di perusahaan? Ya, pastinya perusahaan, yang nama setiap perusahaan pasti punya peraturan dan punya perjanjian kontrak setiap karyawan. Nah, di situ terdapat adalah soal tata tertib, larangan-larangan karyawan ke perusahaan itu seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah salah satu menjalin hubungan satu kantor, maksudnya bukan sekantor ya, tapi lu ada perselingkuhan satu sama lain, itu pun juga disebutkan di situ. Nah, kalau udah tegas dari awal udah disampaikan itu, tapi tetap dia masih tetap melakukan dan secara performanya produktif, dua-duanya gitu loh. Perusahaan pasti melihatnya bahwa dua talent ini bagus, tapi dia punya kriteria talent yang harus dipertahankan, tapi dia juga bisa menjadi bagian budaya kerja yang tidak bagus untuk dicontoh sama yang lain gitu loh. Jadi menimbulkan tanda kutip toksik lah untuk lingkungan. Lingkungan kerja yang pada akhirnya menjadi obrolan dan itu menjadi ujung-ujungnya ke productivity, dan perusahaan pun seolah-olah membiarkan kejadian ini tuh jadi kayak lazim aja. Nah, ini yang nggak bagus buat perusahaan. Jadi kayak normalisasi budaya gitu ya. Tapi itu jadi penyebab karena jadi bahan isu. Betul. Nah, gue baca salah satu artikel menyebutkan bahwa 40% perselingkuhan itu terjadi di kantor. Nah, pertanyaannya adalah gini.
pertama berarti kan dari sisi SOP ataupun dari sisi HR di situ harus tertulis jelas ya. Iya. Apakah namanya dilarang perselingkuhan atau hubungan bla 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 gitu ya. Iya. Apa punishment-nya Iya. kalau memang terjadi? Kalau gue pengalaman gue itu gue sebutkan ketika di peraturan perusahaan dan di kontrak itu gue susun bertahap. Teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan bahkan sampai PHK. Nah kategori selingkuh ini gue masukin dalam kategori PHK karena alasan mendesak atau perselingkuhan ini menjadi akibat hukumnya adalah sampai pemutusan hubungan kerja. Dua-duanya? Salah satu atau dua-duanya nggak masalah gitu loh. Dan tinggal perusahaan menentukan mana yang kan gini ya, pasti dilihat sebab akibatnya. Siapa sih yang sebenarnya yang ini gitu. Jangan sampai ada bos yang udah berkeluarga sama timnya yang masih single. Nah sebaliknya gitu. Jadi HR ini melihat mana yang memang harus diselesaikan, yang memang mencari solusi untuk sama-sama ke depannya itu sama-sama baik gitu loh. Nah, kalau bosnya yang berselingkuh sama karyawannya? Nah kalau jangan jawab. Kita pertanyaan kedua aja. Oke. Ya lu tahu diri aja. Ya, gitu. Oke. Kita balik lagi kepada job desk si departemen HR gitu ya. Apa batasan-batasannya memang mesti diingatkan atau di reminder kepada tim? Karena kan tadi jelas 40% tuh salah satunya adalah potensi perselingkuhan di area perkantoran. Gitu. Ya, kalau untuk saran gue sih, kalau untuk itu tinggal kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau memang kita simpati sama tim atau sebaliknya tim kita simpati sama pimpinan dan lain-lain, ya lu kembali lagi bahwa ini di sini kita hanya untuk mencari nafkah buat keluarga atau sebaliknya untuk pribadi. Gitu. Tinggal lu. Dan itu ditanamkan dalam peraturan dan value-value perusahaan yang pada akhirnya itu menjadi budaya yang mengalir sendiri. Bahkan ada ketika udah kebentuk menjadi satu sistem yang secara otomatis itu akan menghilangkan, menormalisasi itu. Gitu bro. Itu guys, berarti dari sisi HR berat ya pertanyaannya. Pertama memang harus bikin SOP-nya yang jelas. SOP yang jelas dan bisa diterapkan. Yes. Yang kedua memang harus dipikirkan risk-risknya. Karena ini bagian dari bom waktu aja pada akhirnya. Iya. Kan? Merugikan perusahaan, juga kredibilitas. Bahkan tidak hanya tentang perusahaan, namanya perselingkuhan berarti merugikan keluarga masing-masing. Betul.